Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan beberapa pengertian kalimat. Pengertian kalimat menurut para ahli. Pengertian kalimat menurut Darjo Widojo. Darjo Widojo 1988 menyatakan bahwa kalimat ialah bagian terkecil dari suatu ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketabahasaan. 2. Pengertian kalimat menurut Slamet Muljana. Slamet Muljana 1969 menjelaskan kalimat sebagai seluruh pemakaian kata atau berlagu disusun menurut sistem bahasa yang bersangkutan. Mungkin yang dipakai hanya satu kata, mungkin lebih. 3. Pengertian kalimat menurut Krida Laksana 2001 mengungkapkan kalimat sebagai suatu bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial berdiri dari klausa. Klausa bebas yang menjadi bagian kognitif percakapan, satuan proposisi yang merupakan penggabungan klausa atau sebagainya. Kalimat adalah suatu bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suatu dengan suara naik turun, keras lembut di sela jeda, dan akhir dengan intonasi akhir. Dalam wujud lisan, huruf Latin kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kalimat adalah suatu bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri, yang mempunyai pola intonasi yang terdiri dari klausa. B. Unsur-unsur kalimat. Dalam suatu bahasa yang disebut kalimat itu terdapat 1. Subjek S. Unsur atau bagian yang menjadi pokok pembicaraan yang lazim disebut dengan istilah subjek S. Misalnya, kata adik dalam kalimat adik membaca buku. Yang bisa menjadi subjek adalah kata benda seperti contoh di atas, atau frase benda seperti contoh majalah minggu itu terbit di Jakarta. 2. Predikat B. Unsur atau bagian yang menjadi komentar tentang subjek yang lazim disebut dengan istilah predikat B. Misalnya dalam kata membaca dalam kalimat adik membaca buku. Yang bisa menjadi predikat adalah kata kerja seperti contoh di atas, tetapi dapat juga phrase kerja atau sifat atau phrase sifat seperti contoh berikut. Saya tidak akan datang. Rumah itu besar sekali. Baik, terima kasih. Langsung saja saya akan melanjutkan materi pada nomor 3, yaitu objek atau biasa disingkat dengan huruf O. Unsur yang menjadi pelengkap dari predikat yang lazim disebut dengan istilah O. Misalnya, kata buku dalam kalimat adik membaca buku, yang biasa menjadi objek dalam kata benda seperti contoh di atas. Tetapi dapat juga frasa benda, contohnya adik membaca buku sejarah. Yang keempat yaitu keterangan atau K. Unsur atau bagian yang merupakan penjelasan lebih lanjut tentang predikat dan subjek yang lazim disebut dengan istilah keterangan atau K. Misalnya frase di perpustakaan dalam kalimat adik membaca buku di perpustakaan. Contoh lain yaitu hari ini dia datang terlambat, yang merupakan keterangan waktu. Saya akan hadir di sana, yang merupakan keterangan tempat. Dan adik menulis surat dengan pena, yang merupakan keterangan alat. Yang kelima yaitu pelengkap atau pel atau komplement, mirip dengan objek. Yang membedakannya yaitu ketidakmampuannya menjadi subjek jika kalimatnya yang semula menjadi pasif. Contohnya, Indonesia berasaskan Pancasila. Bagian C yaitu jenis-jenis kalimat. Yang pertama, kalimat tunggal, yang terdiri atas satu subjek dan satu predikat, yang pada hakikatnya kalau dilihat dari unsur-unsurnya, kalimat-kalimat yang panjang dalam bahasa Indonesia dikembalikan dalam
kalimat-kalimat dasar yang sederhana. Kalimat-kalimat tunggal yang sederhana itu terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Contohnya yaitu kakak membaca koran di ruang tamu. Ibu memasak di dapur pada siang hari. Yang kedua yaitu kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal, dan kedudukan tiap kalimat tunggal itu ialah setara baik secara struktur maupun makna kalimat itu. Struktur kalimat yang di dalamnya terdapat sekurang-kurangnya dua kalimat dasar dan masing-masing dapat berdiri sebagai kalimat tunggal. Contohnya, Anton pergi ke pasar, Rani berangkat ke kantor. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kalimat majemuk kerapatan. Dua buah klausa atau kalimat atau lebih dapat digabungkan menjadi sebuah kalimat majemuk kerapatan dengan cara merapatkan bagian atau unsur kalimat yang sama. Bagian atau unsur kalimat yang sama itu mungkin terdapat pada subjek, predikat, objek, keterangan, atau pada bagian ketiga tersebut. Bagaimana cara merapatkan dan menggabungkannya? Berikut ini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, rapatan subjek. Dua buah kalimat yang subjeknya merupakan identitas yang sama dapat digabungkan menjadi sebuah kalimat majemuk rapatan dengan cara merapatkan atau menyatukan kedua subjek itu. Misalnya, ayah makan nasi goreng, ayah minum teh botol. Dirapatkan menjadi ayah makan nasi goreng dan minum teh botol. Yang kedua itu rapatan predikat. Dua buah kalimat yang subjeknya merupakan hal, peristiwa, atau tindakan yang sama dapat digabungkan menjadi sebuah kalimat dengan cara merapatkan atau menyatukan kedua predikat kalimat itu. Misalnya, nenek minum kopi susu, ibu minum teh botol. Dirapatkan menjadi nenek minum kopi susu sedangkan ibu meminum teh botol. Yang ketiga itu rapatan objek. Dua buah kalimat yang objeknya merupakan identitas yang sama dapat digabungkan menjadi sebuah kalimat majemuk rapatan dengan cara merapatkan atau menyatukan kedua objek kalimat itu. Misalnya, kakak menangkap ayam itu, ayah menyembelih ayam itu. Dirapatkan menjadi kalimat kakak menangkap ayam itu dan ayah menyembelihnya. Dan yang keempat itu rapatan kompleks. Dua buah kalimat yang unsur keterangannya merupakan identitas yang sama dapat digabungkan menjadi sebuah kalimat majemuk rapatan dengan cara merapatkan atau menyatukan kedua keterangan kalimat itu. Misalnya, tadi pagi saya menulis surat, tadi pagi ayah membaca koran. Dapat dirapatkan menjadi tadi pagi saya menulis surat dan ayah membaca koran. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat dibentuk dari dua buah kalimat yang digabungkan menjadi satu. Biasanya dengan kata penghubung sebab, kalau, meskipun, dan sebagainya. Kedudukan kalimat-kalimat dalam kalimat majemuk bertingkat ini tidak sama derajatnya. Yang satu mempunyai kedudukan yang tinggi dari yang lainnya, atau yang satu mengikat atau terikat dengan yang lainnya. Kalimat yang mempunyai kedudukan yang tinggi mempunyai kedudukan yang bebas sehingga tanpa kalimat yang lain tetap dapat berdiri sendiri sebuah kalimat. Sedangkan kalimat yang kedudukannya lebih rendah mempunyai kedudukan yang tidak bebas sehingga tidak mungkin dapat berdiri sendiri sebagai 5. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat majemuk yang merupakan penggabungan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Minimal pembentukan kalimat terdiri dari 3 kalimat. Contoh, Anto bermain dengan Andi. Dina membaca buku di kamar semalam. D. Kalimat efektif. Beberapa definisi kalimat efektif disampaikan menurut beberapa ahli bahasa, Khadijah, Arsaja, dan Ridwan 2001 menyatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga mudah dipahami orang lain secara tepat. Pendapat senada juga disampaikan oleh Arifin 1989 bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah ringkas dan enak dibaca. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pada pikiran
pendengar atau pembaca seperti apa yang ada di dalam pikiran pembicara atau penulis. Ciri-ciri kalimat efektif. Untuk dapat mencapai keefektifan, suatu kalimat harus memenuhi paling tidak 6 syarat berikut, yaitu adanya 1. Kehematan. Kehematan dalam kalimat berkaitan dengan kebergunaan setiap kata jika dipakai pada sasaran yang tepat. Bentuk penerapan kehematan kalimat adalah dengan menghindari pemakaian kata yang tidak perlu jadi kata menjadi padat berisi. Ketidakhematan kalimat dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut. A. Penjamakan kata yang sudah jamak. Jenis ketidakhematan ini merupakan yang paling banyak digunakan. Selain karena jenis kesalahannya yang paling terlihat, juga merupakan sudah lazim dipakai oleh sebagai orang sehingga terkesan bukan sebuah kesalahan. Contoh, kalimat tidak hemat. Para bapak-bapak dan ibu-ibu hadir sekalian dimohon berdiri. Kalimat hemat. Bapak dan ibu sekalian dimohon berdiri. Bagian C. Pengulangan subjek. Contoh kalimat tidak hemat. Karena Indah tidak diundang, dia tidak datang ke acara itu. Kalimat hemat. Karena tidak diundang, Indah tidak datang ke acara itu. Bagian D. Pemakaian superordinat pada hiponimi. Contoh kalimat tidak hemat. Sekuntum bunga mawar telah menyejukkan hatinya. Kalimat hemat. Sekuntum mawar telah menyejukkan hatinya. Keterangan mawar merupakan bagian dari bunga. Nomor 2. Kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Kesepadanan dalam kalimat memiliki beberapa karakteristik, antara lain 1. Mempunyai struktur yang jelas. 2. Memiliki kejelasan subjek dan predikat. 3. Menggunakan predikat yang tidak didahului oleh kata yang. 4. Tidak menggunakan subjek ganda. 3. Kesejajaran bentuk adalah keterdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, maka sama pola atau susunan kata dan frasa yang dipakai dalam kalimat. Artinya, jika ada dua kata atau lebih yang menduduki fungsi yang sama dalam kalimat, harus dibuat dalam bentuk yang sama pula, baik dari segi jenis maupun kategori frasa atau kata. Bagian 4, ketegasan atau penekangan. Nah, ketegasan atau penekangan ini ialah perlakuan khusus pada kata tertentu dalam kalimat sehingga berpengaruh terhadap makna kalimat secara keseluruhan. Nah, ada beberapa cara penekangan dalam kalimat, yaitu yang pertama, peletakan kata yang ditunjukkan pada awal kalimat. Terus yang kedua, penggunaan pengulangan atau repetisi. Terus yang ketiga, pengontrasan kata kunci. Dan yang keempat, penggunaan partikel penegas. Terus ke bagian 5 yaitu kecermatan. Kecermatan adalah penggunaan kata-kata yang cermat dalam pembuatan kalimat. Nah, di sini kita ada 2 contohnya, yaitu contoh pertama, anak bu guru yang cantik itu adalah sahabatku. Nah, terus contoh kedua, Ahmad berkata pada teman Aisyah bahwa ia tidak bisa masuk kuliah. Nah, analisis dari 2 kalimat ini yaitu dia sama-sama tidak memenuhi syarat kecermatan sehingga menimbulkan makna ganda, di mana kalimat A tadi bermakna ganda karena tidak jelas siapa yang cantik, bisa jadi ibu guru atau anaknya. Kemudian kalimat B juga bermakna ganda karena kita tidak tahu siapa yang masuk kuliah, bisa jadi Ahmad atau Aisyah. Terus ke nomor 6, kelogisan. Nah, kelogisan ini adalah terdapatnya arti kalimat yang logis atau masuk akal dan penulisannya sesuai dengan kebahasaan sehingga tidak mengubah substansial makna yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara. Ada contoh kalimat-kalimat yang tidak logis. Yang pertama yaitu yang membawa HP harap dimatikan. Nah, contoh kedua, kepada Bapak Dekan, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat yang tidak logis.
Nah, terus masuk ke dalam bagian 7, kesatuan gagasan. Nah, kesatuan gagasan ini adalah terdapatnya satu ide pokok dalam satu kalimat sebagaimana jenis syarat kalimat efektif lain. Nah, syarat kalimat efektif ini juga sering tidak diperhatikan karena sekilas seperti kalimat yang tidak memenuhi syarat. Sehingga kesalahannya itu banyak disebabkan karena ketidakhadiran subjek dalam kalimat atau karena adanya ketidakjelasan subjek dan predikat sehingga menimbulkan permasalahan gagasan. Nah, adapun contoh kalimat-kalimat tidak efektif karena tidak memiliki kesatuan gagasan, yaitu contoh kalimat tidak efektifnya guru menugaskan siswa membuat karangan. Nah, sedangkan dalam contoh kalimat efektif yaitu guru menugasi siswa membuat karangan.